Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya karena hidup itu luar biasa. Dan memang Tuhan itu menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk orang-orang yang pernah lewat dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tidak berguna. Tidak ada satupun yang tidak membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Dan semua sudah ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Di dalam hidup kita itu ada orang yang membuat kita tercerahkan. Orang yang membuat kita sadar bahwa hidup itu berarti, bahwa hidup itu bermakna, jangan disia-siakan, apalagi tenggelam dalam kemurungan, dalam derita. Jangan. Ada orang-orang yang mengingatkan, memberi inspirasi, dan kemudian membuat kita sadar, tidak hidup otomatis. Belum tentu orang ini sesuai dengan kita, tetapi ini berjasa membuat kita sadar. Ada orang yang di dalam kehidupan kita itu menegur kita, yang membuat hidup kita itu tidak nyaman. Tapi ini justru guru yang terbaik, yang membuat kita tidak jatuh terperangkap dalam kesusahan besar. Mungkin kita susah menerima, tetapi kita sadar bahwa cara hidupnya yang tidak sesuai dengan kita, itu menutup jalan yang seringkali kalau kita tidak ditutup oleh dia, kita menuju kepada jurang penderitaan. Nah, kita selalu bersyukur. Lalu ada orang yang memang menunjukkan siapa diri kita. Orang ini draw the best from us. Orang ini bisa mengeluarkan yang terbaik dari yang kita punya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau melihat dia, kemudian kita bisa mengenal diri kita dengan lebih baik. Ada orang yang selalu datang untuk menyelamatkan kita. Jadi dalam situasi susah, dalam situasi sulit, dia tiba-tiba ada. Menolong, menyelamatkan. Dan orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Dan karena itu kita perlu bersyukur. Karena seringkali kita kurang menyadari hal itu. Karena seringkali yang selalu menjadi penolong ini selalu ada. Ini orang yang di sekitar kita, yang biasa-biasa, yang tidak kita perhatikan. Karena itu kita perlu selalu terbuka. Karena setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita itu bukan kebetulan. Tuhan memperkenankan kita berjumpa dengan dia karena memang kita membutuhkannya. Dan ada orang yang mengasihi kita tanpa syarat. Ada. Setiap orang punya orang-orang seperti itu. Kadang-kadang mungkin kita kurang memperhatikan, tetapi dia selalu ada untuk kita. Bisa dekat, bisa jauh. Dan dia selalu meyakinkan kita bahwa kita pantas dicintai. Dia tanpa banyak bicara, tetapi melakukan banyak hal. Dan mencintai kita tanpa syarat apa-apa. Tidak pernah mengungkit, tetapi dalam diam, dia memperhatikan kita. Dan semua mengalami begitu, semua orang punya. Orang yang melawan kita, orang yang sering menyakitkan kita. Ada, semua punya. Dan itu berarti, karena orang-orang ini justru menutup pintu kejatuhan pada derita yang kemungkinan akan kita alami kalau orang ini tidak ada. Tetapi juga ada orang-orang yang selalu menolong kita. Malaikat-malaikat selalu ada. Karena begitulah cara Tuhan menyelenggarakan hidup ini. Maka pertama, dalam hidup ini jangan terlalu banyak pikir.
tetapi terbuka dan bersyukur dengan segalanya. Jangan terlalu banyak, nanti berarti dia ini menyakiti saya terus. Nggak usah pikir itu. Sadar atau tidak sadar, kita itu tidak mengerti banyak. Dan kalau ada orang-orang seperti itu berarti mereka memang ditempatkan Tuhan untuk menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik, lebih penuh syukur dan sukacita. Yang paling penting bagi kita adalah bersyukur, bersukacita, dan hidup dalam kasih. Itu saja. Tidak usah banyak khawatir. Karena khawatir itu tidak ada gunanya. Khawatir hanya muncul dari pikiran kita yang terbatas saja. Maka tidak usah. Juga tidak usah berpikir tentang survival. Untuk hidup itu tidak usah harus berpikir. Mencintai dan bersyukur saja. Karena yang mengatur kehidupan ini Tuhan, bukan kita. Kita seringkali keliru, seolah-olah kita yang mengatur kehidupan ini. Bukan. Wong kita ngatur nafas sendiri aja nggak bisa kok ngatur kehidupan. Dan berpikir itu hanya satu bagian kecil dalam hidup kita yang hanya dibutuhkan untuk survive. Tapi tidak usah berpikir pun, kita punya kebijaksanaan di dalam hati. Kalau kita terbuka, kalau kita mencintai, kalau kita percaya kepada Tuhan, ada kebijaksanaan. Dan jauh lebih dalam daripada berpikir. Binatang-binatang itu tidak berpikir, tapi hidup. Karena itu kalau kita yang bisa berpikir tidak hidup, ya itu masalah. Cara hidup kita mungkin keliru. Malah tidak bahagia. Tapi dengan mencintai, bersyukur setiap hari, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tahu yang terbaik. Tapi dengan berpikir, malah muyek. Karena di dalam berpikir juga tidak ada cinta. Dan karena itu kita sulit untuk menjadi terbuka, menerima, tanpa kesulitan. Berpikir itu kemudian membuat kita menilai, menghakimi, lalu menaruh syarat-syarat. Nah, kalau cinta bersyarat, cinta yang penuh pertimbangan, cinta yang ada batasnya ya bukan cinta. Maka mencintai saja dan bersyukur. Terbuka. Seperti firman Tuhan. Kasih adalah percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan percaya bahwa hidup ini Tuhan yang menyelenggarakan. Dan menyelenggarakannya dengan bijaksana. Karena itu percaya saja, bergembira saja, lalu berbuat baik, mencintai. Sudah. Pasti baik. Tapi kalau dipikirin ini itu, wah malah mumet sendiri. Karena pikiran kita terbatas. Tetapi kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita dan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Kita terbuka saja dan mengikutinya, menaatinya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Maka hidup kita lebih ringan, penuh syukur dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.